Ya, sementara itu seorang perempuan penumpang MRT Jakarta ini mengeluhkan sepedanya hilang dicuri saat diparkir di komuter bike shelter di stasiun MRT Stasiun Setiabudi, Jakarta Selatan. Setelah mendapat laporan dari korban, polisi kini memburu pelaku. Buruk nih, biasanya sepedaku aku parkir di sini. Hari ini pulang kantor, sepedanya udah hilang, nggak ada. Tapi security-nya lagi ngecekin karena ada CCTV, semoga sepedanya masih ada. Aduh, hilang segala. Seorang perempuan penumpang MRT ini kaget sepeda miliknya hilang dicuri saat diparkir di bike rack stasiun MRT Setiabudi Astra, Setiabudi, Jakarta Selatan. Korban yang bernama Rahmi Sofia dengan akun Instagram Mimi Campervan kemudian melapor ke pihak MRT untuk melihat rekaman CCTV saat pencurian berlangsung. Setelahnya korban diminta melapor ke polisi untuk mendapatkan rekaman CCTV tersebut. Berdasarkan pengakuan korban dari rekaman CCTV, ciri-ciri pelaku mengenakan topi, masker, dan jaket hitam. Tadi udah lihat CCTV-nya, CCTV dari MRT udah lihat memang ada pelaku yang ngambil sepedanya. Dan pelakunya itu pakai topi, pakai masker, jaket hitam. Cuman CCTV-nya nggak bisa di-share di publik karena itu sifatnya barang bukti. Kalaupun mau ambil filenya harus lapor ke polisian. Kita lapor ke kantor polisi dulu ya. Korban kemudian melapor kasus kehilangan sepeda ke Mapolsek Metro Setiabudi. Namun dia diminta polisi menunjukkan kwitansi bukti kepemilikan sepeda yang hilang. Meski telah mengikhlaskan sepedanya, korban tetap berharap sepedanya bisa ditemukan dan dikembalikan. Polisi kehilangan barang harus ada bukti kepemilikan. Nah, bukti kepemilikan itu harus hanya punya kwitansi. Kwitansi kalau kita belanja udah hilang dong, disuruh bikin. Oke, kwitansi. Nah, kita bikin dulu ya. Jadi gue beli sepeda dulu dengan harga 3.300.000. Itu, gengs. Udah lapor ke polisian gitu. Tadi ya lapor gitu aja. Tunggulah kabar katanya. Kalau ada kelanjutan nanti dihubungi pihak kepolisian. CCTV udah lihat tapi nggak bisa di-share karena itu barang bukti dari pihak kepolisian. Gitu, gengs. Ya udahlah, sepedanya kita ikhlaskan saja. Kayaknya udah pesimis. Semoga diganti yang lebih baik. Pihak Polres Metro Jakarta Selatan menyatakan setelah korban melapor ke Polsek Setiabudi, polisi langsung memburu pelaku berdasarkan bukti dari rekaman CCTV. Polisi juga bekerja sama dengan pihak MRT untuk menemukan pelaku. Atas pencurian tersebut, pelaku rugi 3 juta rupiah. Saat ini kita lagi mengejar ya, siapa melakukan, kemudian kapan, jam berapa, itu yang kita kejar. Tentunya kita sudah bekerja sama dengan security. Ya, kita minta kerjasama dari security adalah keterangan apa yang dilihat sama security atau penjaga dari area tersebut. Ya, CCTV pun kita sudah mintain. Bu, yang hilang itu sepeda apa dan nilai kerugiannya berapa? Ya, jadi sepeda itu ada inisial P ya dari mereknya, kemudian untuk kerugian adalah lebih kurang 3 juta lebih. Ya, itu yang kita dapat dari korban. Bike rack atau komuter bike shelter merupakan fasilitas di stasiun MRT untuk memarkirkan pengguna sepeda agar dapat mengamankan sepeda dengan kunci dan gembok pribadi. Kasus pencurian sepeda di bike rack stasiun MRT sudah 2 kali terjadi. Sebelumnya juga pernah terjadi pencurian sepeda di stasiun MRT Haji Nawi 2 tahun lalu. Dari Jakarta, Helmi Sejangbati, iNews melaporkan. Kalau Togi sendiri pernah nggak nih bike tour ke kantor atau kemanapun deh naik sepeda? Bike tour sih pernah sih ya. Cuman kalau seninya parkir tadi di hubnya MRT situ, ya stasiun kayak gitu, itu belum pernah. Cuma beberapa pengalaman kalau ngeliat banyak juga sepeda yang parkir di situ, habis itu mereka menggunakan MRT ya. Dan selama ini aman-aman saja ya. Nah, ini sangat disayangkan ketika kasus ini terjadi. Ada seorang perempuan itu akhirnya mungkin terbiasa dengan menggunakan sepeda ke MRT, habis itu menggunakan moda transportasi lainnya. Akhirnya sepedanya hilang. Dan nah, yang lebih kesalnya lagi, sepeda sudah hilang. Giliran dilapor ke polisi, ada tuh embel-embel surat atau nggak mungkin resipnya pas dibeli. Nah, kalau dia udah beli sekitar 10-20 tahun yang lalu, apakah resipnya masih ada? Belum tentu. Udah jadi korban, nah tapi tetap ribet diribetin gitu ya. lagi ya. Benar. Mungkin ini jadi evaluasi juga dari pihak MRT ya. Yes, untuk lebih memperketat pengamanan di tempat parkir sepeda. Benar sekali. Kita ke informasi lain, pemirsa. Belasan narapidana diduga dugem dan pesta narkoba
di dalam rumah tahanan kelas 1 Pekanbaru Riau. Ya, usai berita ini viral, Kepala Rutan Pekanbaru dicopot dari jabatannya oleh Kepala Kantor Wilayah Ditjen Pemasyarakatan Riau. Dalam rekaman video berdurasi 26 detik, terlihat sejumlah napi titipan kejaksaan kasus narkoba asyik berjoget diiringi musik di dalam rutan tahanan kelas 1 Pekanbaru. Kantor Wilayah Ditjen Paskanwil Riau membenarkan bahwa peristiwa tersebut terjadi di dalam rutan kelas 1 Pekanbaru. Pasca peristiwa, 14 orang tahanan dan narapidana diperiksa intensif oleh tim gabungan. Sementara itu, buntut dari peristiwa tersebut, Kepala Rutan kelas 1 Pekanbaru dan Kepala Keamanan Rutan dicopot dari jabatannya. Sudah menarik Kepala Rutan Pekanbaru beserta KPR-nya untuk diperiksa di kantor wilayah, dan yang mereka berdua sudah saya bebas tugaskan. Yang diperiksa baru narapidana sebanyak 14 orang. Karena yang bertanggung jawab itu adalah Pak Karutan dan KPR, Kepala Keamanan, juga harus memperhatikan itu dan kita periksa, sementara mereka berdua bebas. Sementara itu, pihak kantor wilayah Ditjen Pemasyarakatan Riau kini tengah melakukan penyelidikan terkait narkoba yang didapat oleh para napi. Dari Pekanbaru Riau, Indra Yoserizal, iNews melaporkan. Lagi-lagi ada oknum ASN yang berbuat kekacauan lagi ya. Tadi dia boleh saja mungkin have fun, pergi ke pesta-pesta, tapi bukan pesta narkoba juga ya, mungkin pesta ulang tahun teman, sahabat. Betul sekali. Narkoba say no to drugs gitu ya. Sabrina gimana nih kayaknya nih? Tapi oknum ini juga jadinya kan turut membuat lebih buruk lagi ya. Image-nya ya. Ya, image ASN sendiri gitu, karena kelakuan 1 atau 2 orang. Ya. Semoga tidak terulang lagi, dan mungkin dari pihak Ditjennya pun juga bisa ini ya, memberi sanksi yang tegas juga agar menjadi contoh kedepannya tidak terjadi lagi. Baik, kita ke informasi selanjutnya. Misal seorang pelaku pencurian hanya bisa meringis. Ini kesakitan usai terjepit di atap plafon dengan posisi setengah badan tergantung saat mencoba membobol sebuah toko kelontong di Kabupaten Kepahyang, Bengkulu. Pelaku ditemukan oleh pemilik toko dalam kondisi lemas. Kopi kok? Kopi kok? Ada saja ulah pemuda ini. Niat hati ingin mencuri dengan cara masuk ke toko kelontong melalui atap, dirinya justru terjepit dan tersangkut di antara plafon dan atap toko. Hal tersebut terjadi di Desa Tebat Mono, Kabupaten Kepahyang, Bengkulu. Kejadian ini diketahui oleh pemilik toko pada Rabu pagi saat akan membuka tokonya dan terdengar suara rintihan pelaku. Saat diperiksa, pemilik toko pun terkejut melihat pelaku terjepit dengan posisi kepala dan setengah badan tergantung di atas dan setengah badan hingga kaki berada di bagian luar. Saat itu pelaku dalam kondisi lemas karena diduga sudah tersangkut sejak dini hari, dan pemilik toko akhirnya memanggil warga sekitar untuk menolong pelaku. Buka warung. Pas nak buka warung ketahuan tuh. Ponaannya buka warung. Aduh, dia terjepit sini. Ya, terjepit sini bunyi bunyinya kan. Ya. Ketahuan tadi pas ada bunyinya, Pak. Ya, ada bunyinya tuh. Kondisinya, Pak? Kondisinya lemas. Ya. Lemas. Diketahui pelaku atas nama Andre, 20 tahun, yang merupakan warga sekitar. Lantaran tidak ada kerugian yang dialami, pemilik toko memilih tidak melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian. Saat ini pelaku masih menjalani perawatan di RSUD Kepahyang. Dari Kepahyang, Bengkulu, Endro Dwirawan, iNews melaporkan.